Invasi militer Israel ke jalur Gaza telah memasuki 186 hari sejak 7 Oktober 2023. Sejauh ini belum ada tanda-tanda perang akan berakhir. Pertempuran masih berlangsung antara pejuang Hamas dan faksi perlawanan Palestina lainnya di berbagai tempat. Berikut ini perkembangan terakhir yang terjadi selama 24 jam terakhir di Gaza dan wilayah tepi barat yang diduduki, dikutip serambinewals.com dari outlet berita Al Jazeera. Ancaman invasi Rafah Israel menimbulkan pertanyaan tentang tujuan melanjutkan negosiasi, juru bicara senior Hamas Sami Abu Zahri memberitahu Al Jazeera. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa tanggal telah ditetapkan untuk serangan darat di kota Rafah, Gaza Selatan, di mana sekitar 1,4 juta pengungsi Palestina berlindung, bahkan ketika Amerika Serikat menegaskan kembali penolakannya terhadap serangan besar-besaran. Pesawat-pesawat tempur Israel mengebom sebuah gedung dewan di Camp Maghazi Gaza Tengah, menewaskan beberapa orang, termasuk wali kota, kata kantor media pemerintah di Gaza. Hamas telah mengeluarkan pernyataan pers yang mengatakan sedang mempelajari proposal yang dicapai di Kairo meskipun ada kekhawatiran bahwa posisi Israel dalam negosiasi tetap keras kepala. Namun pernyataan Netanyahu bahwa tanggal invasi Rafah telah ditetapkan menimbulkan pertanyaan tentang tujuan melanjutkan negosiasi, kata juru bicara senior Hamas, Sami Abu Zahri, kepada Al Jazeera. 16 anggota Partai Demokrat lainnya telah menandatangani perjanjian surat mendesak Presiden Biden untuk menghentikan transfer senjata ke Israel. Pekerja pertahanan sipil telah menemukan setidaknya 84 mayat di reruntuhan Han Younis setelah pasukan darat Israel mundur dari kota itu awal pekan ini. Rumah sakit Al-Shifa, yang sama sekali tidak berfungsi setelah pengepungan, lapor misi yang dipimpin PBB. Rumah sakit Al-Shifa telah ditinggalkan yang sama sekali tidak berfungsi setelah pengepungan Israel yang mematikan selama berminggu-minggu. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, OCHA, telah melaporkan hal tersebut update terbaru di Gaza. OCHA melaporkan bahwa misi yang dipimpin WHO mengakses rumah sakit di Gaza Utara pada 5 April, menyusul pertempuran sengit antara militer Israel dan kelompok Palestina di fasilitas medis antara 18 Maret dan 1 April. Disimpulkan bahwa upaya substansial diperlukan untuk membersihkan persenjataan yang tidak meledak di Al-Shifa dan untuk menilai kembali potensi untuk membuat fasilitas tersebut aman dan dapat diakses. Ditambahkan bahwa Gaza Utara telah ditinggalkan tanpa kemampuan CT scan, secara signifikan mengurangi kapasitas laboratorium dan dengan hanya satu sumber untuk produksi oksigen medis setelah kehancuran rumah sakit. Beberapa warga Palestina tewas dalam pemboman Israel semalam di Gaza. Beberapa warga Palestina telah tewas ketika pemboman Israel terhadap Gaza berlanjut di jalur Gaza semalam, Wafa melaporkan. Dalam serangan terbaru, 1 orang tewas dan 20 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah rumah di kota Deir el-Balah di jalur Gaza Tengah, kata Wafa. Wafa juga melaporkan bahwa 5 orang tewas dalam pemboman Israel di sebuah bangunan di Camp Maghazi, di Gaza Tengah. Sebelumnya, kantor media pemerintah di Gaza mengatakan wali kota Maghazi, dan lainnya, telah tewas dalam serangan terhadap gedung dewan. 1 orang tewas dan lainnya terluka dalam pemboman Israel yang menghantam komite yang bekerja untuk mengamankan bantuan di tenggara kota Gaza, seorang koresponden Wafa juga melaporkan. PM Israel berjanji akan melakukan serangan darat Rafah. Netanyahu telah menyatakan, ada tanggal serangan Israel di Rafah di mana lebih dari 1 juta pengungsi Palestina berlindung. Netanyahu telah berulang kali mengatakan bahwa Israel harus mengirim pasukan darat ke kota di Gaza Selatan, menggambarkannya sebagai benteng terakhir Hamas. Namun komunitas internasional, termasuk AS, menentang operasi tersebut, dengan mengatakan sekitar 1,4 juta warga sipil yang mencari perlindungan di sana akan berada dalam bahaya.